Oke guys, ketemu lagi nih. Jadi seperti ini. Kenapa saya berani bilang kulkas Toshiba ini satu pintu ya. Ini umur-umuran ini di atas 7 tahunan. Kenapa saya berani bilang? Tentu saya sudah pernah menguji, artinya seperti ini. Hanya beku di bagian masuk diafab, ada es gumpal tapi tidak sampai ke bawah. Saya isi freon ini untuk uji dulu ini. Ternyata ini gembes lagi alias bocor kondensor. Jadi Anda perhatikan kalau kasus-kasus kulkas Toshiba satu pintu di atas 7 tahun ini ada bekuan es di masuknya evap ini sudah saya menjamin bocor. Ya, bocor kondensor ini. Saya akan tes aslinya. Ini menjadi sebenarnya ini korban ini. Ini diganti termostat. Dikiranya ini kurang lama hidupnya sehingga ini tidak sampai ke bawah di evap. Ini sempat diganti termostat ini. Tapi ini yakin ini jelas korban video ini. Oke. Toshiba Glacio yang ini nih ya. Anda bisa lihat. Ini jelas tidak kesongkel. Suaranya kemerucut. Jangan ketik di termostat ini ada gumpalan. Ya, suaranya Anda bisa dengar. Buktikan lagi ini diganti nih. Oke, yang tadi itu. Suaranya seperti ini. Seperti kali. Saya akan tes. Saya akan buktikan ini untuk Anda ini. Ya. Bahwa ini jelas bocor kondensor. Saya akan cabut. Kemudian saya akan potong. Oke, ini baru saya cabut. Ini kapiler dingin ini. Kapiler ini dingin ini. Ini bau oli. Jadi ini bukan freon nih. Khusus Glacio Toshiba yang satu pintu ini Anda jangan kena tipu oleh gumpalan es ini. Bahwa ini ternyata ini nih habis kan. Kapiler jangan Anda urusin karena ini sudah pasti tadi bunyi dia ngapain diurusin ini. Cuma cari-cari perkara iya. Kemudian saya akan langkah potong. Isap dan saya potong pipa kondensor. Pastikan ini bahwa ini jelas ciri-ciri bocor kondensor ini. Saya akan hidupin. Saya potong dulu ini. Bahwa ini keluar oli ini di pipa pres. Karena ini di filter yang dipotong saja saya potong ini bau oli. Saya akan colokin lagi apakah ini sudah hidup ini. Jadi seperti ini. Sudah saya jamin ini. Ini bocor kondensor, makanya sudah saya bawain ini. Begitu dengar di ujung masuknya evap ini ada gumpalan es. Ternyata ini hasilnya ini. Ya. Oke. Saya akan isi freon dan ganti kondensor ini. Ntar ini video hanya isi freonnya saja. Ini 10 UI. Cabut.
sambung kapiler. Setelah di flashing ringan tadi, jadi ada flashing ringan tadi, karena sambung vakum. Saya sambung vakum ini ya, ini ada suara itu musik. Oke, panas. Sudah selesai, ini ada sedikit musik. Oke, jadi ini saya sudah sambung kapiler, oke. Kapiler filter, dan pasti saya isi ini nih ya, ngadil 2 tutup ya, di pengisian. Saya akan masukin lagi kira-kira 2 tutup ini, langsung tutup ya, langsung 1 tutup ini. Kalau dilihat dari ini semakin vakum kemudian lepas, jadi caranya sederhana sebenarnya. Semakin lambat anginnya sama dengan vakum ya, saya lepas. Ini naik, ini si metil ini akan naik ke kondensor ini ya. Saya tutup lagi, kemudian kira-kira melambat angin vakum ini lepas lagi. Jadi seperti itu, dan terus paling ini 5 kali aja cukup. Saya lepas lagi, oke. Kemudian tutup lagi. Ini metil ini akan naik ke kondensor, jadi pada saat isi freon campur ini dengan freon ini ngumpul di filter ini nggak beku ini. Jadi saya mengambil logika seperti itu. Saya lepas, biarin dulu, kemudian ini saya akan isi freonnya, maksudnya pasang pengisian. Jadi saya akan pasang pengisian ya. Biarin dulu, terusan pasang pengisian. Oke, saya akan las. Ini tidak nyedot las-lasan saya, berarti benar saya akan pasang vakum. Oke. Saya pasang vakum. Ini berbeda nih, Glasio ini. Anda bisa saksikan isi freonnya. Saya akan pas-pasin ini seperti apa cara isi freonnya ini. Saya nunggu vakum ya. Ini menggunakan 10U kondensor yang saya gunakan. Jadi ini kompresor ini menggunakan 10U ini. Kenapa saya bilang ini pasti ada bocor kondensor Glasio ini yang ada gumpalan es di ujung evap, gumpal es di daerah ujung evap saja. Karena saya pernah menguji bahwa ternyata ini memang bocor di kondensor. Oke, saya akan buang sedikit freon. Sudah vakum. Oke, saya akan tutup. Ini sudah melambat. Saya akan las. Anda bisa perhatikan. Ini tanggung Jincool
saya akan campur nih. Takutnya nggak nyampe, nanti enteng sekali. Ini sudah 2 kali lebih ngisi freon, 3 kali ya. Oke, sudah saya tutup. Langsung saya buka kalau ini sudah dingin. Jadi saya akan tes cara isi freon ini, nambah nguranginnya ini seperti apa. Ini sudah hitam, artinya sudah dingin. Saya akan buka ya. Dan pasti saya campur ini karena ini tanggung sekali ini enteng ya. Saya buka ini. Anda bisa perhatikan titik mana ntar angetnya. Ntar saya akan tutup, kemudian di dalam seperti apa tambah kurangnya freon ini bagaimana. Oke. Ini sudah saya pindah freon ini supaya tetap vakum. Ini dibuka dulu ini sebelum masuk ke selang. Ya, jadi sebelum masuk selang ini dibuka ini. Kemudian ini dicopot langsung pindah. Ini sama dengan vakum. Ini belum anget apa-apa ini. Baru 3 U kurang. Saya akan buka lagi. Tentu ini hanya berjalan kira-kira berapa U. Jadi ngisi freon itu seperti itu. Tidak harus dulu sebenarnya melihat di dalam seperti apa, bunyi atau tidak kapiler. Ini untuk patokan saya. Ini baru 2 yang kenapa ini tidak mampet, saya juga bingung. Oke, ntar 5 U kira-kira, ntar saya lihat di dalam seperti apa namanya, F-hub-nya. Ini dengung pipa belum teratur, ini masih belum saya ikat. Oke, ini sudah mendekati 5, saya akan tutup ini. Oke, saya tutup dulu. Jangan bilang mampet ini. Ya. Karena saya akan liatin suara di F-hub seperti apa. Jadi jangan bilang mampet. 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah tidak begitu anget. Ya, jadi 4, 5 lah ini anget, proses anget kondensor. Jelas ini belum maksimal. Saya akan tes di dalam ini. Suaranya seperti apa. Jadi yang namanya freon ini semakin berkurang, ini sama dengan isinya belum maksimal. Ini suaranya seperti ini, kemerucut. Jadi ini patokan saya bahwa pasti ini kalau kemerucut berapa. Artinya kalau kemerucut adanya kebocoran. Ini kan berarti isi freon belum maksimal, baru. Oke, jadi sudah pasti ini sirkulasinya belum. Oke, baru di sini saya tambahin. Saya tambahin. Saya buka freon ini, gesernya di dalam sampai mana dinginnya. Kemudian kondensor ini bergesernya kemana ini. Listrik kadang ngedrop ini berarti. Ini sudah sampai 8 U ini. Ya, saya akan tutup.
ini ke 8, 10 ini sudah ini anget ini. Saya biarin 5 menit kira-kira di dalam ini serubahnya seperti apa ini. Dinginnya bergeser apa tidak dari evap, saya akan lihat. Oke, ini sudah ke bawah ini. Dinginnya sudah ke bawah ini. Dan kalau sudah seperti ini, saya akan tutup. Ini sudah ke sini nih, dinginnya nih ya. Sudah ke sini nih. Ini belum ini ya. Sudah ke sini. Saya akan tutup dulu sampai mana nih, setelah ditutup ini sirkulasi dingin ini akan bertambah. Kalau misalkan tidak bertambah, Anda tambahin ini ya. Saya sudah biarin 5 menit. Filter ini terlalu anget ini. Saya akan kurangin apakah di dalam ini berubah atau tidak. Oke. Saya kurangin ini. Saya kurangin freonnya. Jadi ini sederhana, kurang tambah ini sedikit, nggak mungkin kebanyakan. Kalau dari awal ini ngisinya ini bertahap. Oke, ini bergetar semakin hangat. Saya kurangin freon sedikit daripada flashing buang biaya waktu dan lain-lain. Ini konyol ini. Yang penting cara ya. Saya masih kurangin. Oke, saya masih kurangin. Ini di dalam ini dinginnya malah geser apa berkurang. Ini untuk patokan eshing. Jadi bongkar pasang kurang tambah freon ini hal biasa tukang kulkas. Ini ngapain jadi bikin resah. Ini misalkan komen cuma itu ngurangin freon, buang-buang freon, bukan seperti itu. Oke, saya masih kurangin. Saya akan tutup. Saya akan tes dingin di dalam seperti apa. Ini super ini, dinginnya sampai sini ya. Sudah pasti jadi ini. Harus saya tembak pakai HP. Ini dinginnya sampai sini sudahan ini. Jadi tadi dikurangin, kebanyakan freon memang tidak dingin saya bilang. Kemudian ini geser. Sudah geser ke tengah ini. Kan beres perkara, tinggal tambah kurang. Kalau dikurangin tadinya ada eshing, ini luntur, tapi ntar berubah, eshing ini akan banyak ini di sini, ya. Jadi caranya seperti itu. Sudah pasti jadi. Oke. Jadi seperti itu caranya. Nggak lama juga. Ampere ini berapa nih ampere ini? Nol tujuh ini ya, ini 07 ini pasti saya kurangin ini.
kalau 07. Saya kurangin ini. Ini 06, ini ya. Masih saya kurangin. Enam koma ini. Saya akan tutup. Oke. 06, kalau ada listrik voltase merendah jadi baru sampai 07 ini. Kalau kurang dingin tinggal tambahi. Jadi seperti itu langkahnya. Oke guys, ini 06, ya, saya akan tutup dan saya akan cabut. Sudah saya tutup, kemudian kalau sudah hitam itu dingin, saya cabut. Saya cek kebocoran, kalau ada kebocoran ini. Tar. Ini anget, tidak terlalu panas ini, hanya anget kondensor. Sudah saya tutup. Oke. Ampere 06, ini sudah dingin apa belum? Masih panas, harus saya cabut. Kalau sudah dingin saya cabut. Ini saya matiin dulu nih kameranya, ntar saya cabut kemudian saya lap. Oke guys, tadi sudah saya cabut kemudian saya lap ya. Saya istirahatin tadi 5 menit saya lap. Ini untuk pastikan juga bahwa ini setatnya gampang atau tidak, karena ntar begitu ini di sejam atau setengah jam baru dicolokin setelah saya tinggal pergi, kira-kira seperti itu. Jadi saya lapin dulu. Kemudian kalau ada kebocoran ini basah, inilah selasanya ini ya. Ini basah karena freon. Jadi ini saya lapin dulu, kira-kira dingin. Saya colok bahwa setat ini gampang atau tidak. Saya tes ini, saya colokin ini. Oke. Hidup ini. Jadi ini setatnya gampang. Berarti ntar kalau ditinggal pergi, ini sudah pasti misalnya diistirahatin sejam atau setengah jam, ini sudah pasti hidupnya gampang ini colokin. Saya akan tes 10 menit ini di dalam ini berubah atau tidak dinginnya ini. Karena ini sudah saya tutup. Ya. Saya sudah colokin startnya gampang 7 menitan. Ampere ini masih ini sama. Ya. Filter masih tidak begitu hangat. Saya akan lihat di dalam ini. Oke, kita matiin. Ini sudah pasti sampai sini, ya.
sudah pasti jadi. Ini esing ini sudah sejam itu sudah pasti beres perkara ini, sudah pasti ini sempurna ya. Jadi ini Toshiba cara isinya juga sama ini dengan kulkas yang lain. Jadi ini saya cabut, kemudian saya elap, saya colokin lagi. Ini 7 menit masih seperti ini kondisinya guys. Oke.